Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, diwakili oleh Kepala Badan Kesbang Provinsi Sumatera Barat, Pak Jeffrey Nal. Beliau juga adalah orang Pariaman, yaitu orang Pariaman Selatan. Menantunya Pak Baru Negatif, mantan Sekda Kota Pariaman, ini cocok diutus ke sini. Jadi saya sampaikan selama 5 kali ulang tahun Kota Pariaman, sering Pak Jeff mewakili di sini. Kemudian saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Pariaman yang selalu mendampingi kami bersama-sama untuk membangun kota ini. Kemudian saya hormati rekan-rekan Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat atau mewakili. Saya lihat ada Sekda Padang Pariaman, kemudian mewakili Wali Kota Solo, kemudian Bupati Pesisir Selatan, kemudian Kota Sawalunto, kemudian Bupati Agam, kemudian Bupati Pasaman. Kemudian saya hormati juga hadir bersama kita Kanwil Kamenak Kota Pariaman, Uran Sumondo Kito, kemudian Dirut Bank Negari, Pak Sani Putra, juga orang Pariaman. Kemudian saya hormati Saudara Ketua DPRD Kota Pariaman, beserta Ketua DPRD Kabupaten Kota Sumatera Barat yang hadir kesempatan ini. Kemudian rekan-rekan Prokopimda Kota Pariaman, Saudara Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Pariaman, kemudian tokoh masyarakat kita dari rantau, Profesor Armai Arif yang tadi memberikan banyak masukan untuk Kota Pariaman. Kemudian hadir bersama saya mantan Bupati Padang Pariaman, Bapak Ali Mufti, Kakak Amo, kemudian Saudara Sekda, staf ahli asisten, Kepala UPD, Kepala Bagian Camat UPTD, di Pemerintah Kota Pariaman, instansi vertikal dan pimpinan BUMN di Kota Pariaman, dan Saudara Ketua KPU Bawaslu Kota Pariaman, juga hadir Kepala Desa se-Kota Pariaman, Bapak, Ibu-ibu mantan aktivis perjuangan untuk memperjuangkan Kota Pariaman sebagai kota otonom, kemudian pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, OKP, Nenek Mama, Alim Ulama, Cari Pandai, Bodoh Kanduang, se-Kota Pariaman. Kemudian hadir juga bersama kita DPW Pegawai DPW Indonesia, saya lihat tadi dari DPW Provinsi Riau, dan juga Bang Herman Sapar dan Haji Tambi hadir bersama kita. Kemudian juga hadir Gempar Batang yang ikut membantu pemerintah kota ketika melaksanakan pelatihan anak-anak muda Pariaman di Batam. Gempar Hendri hadir juga. Kemudian kita juga bersama dengan beberapa politeknik hadir bersama kita dari Politeknik Negeri Padang. Kemudian hadir juga perwakilan mahasiswa Sakasat yang kita kirim beasiswa pemerintah kota dan Basnas Kota Pariaman dari mahasiswa UI. Coba berdiri, ada? Ya, ini dari UI. Gagahnya ini orang Pariaman kita kirim ke Jakarta. Ternyata dia menjadi cantik, gagah dan pintar dia ini. Kemudian dari Telkom University di Bandung, Universitas Telkom di dia ada 4 orang perwakilan. Kemudian saja dari UNAN. Jadi ada 5 orang, gagah dan ganteng dan pintar juga. Kemudian dari Arti Padang ada juga. Nanti ada beberapa pegawai tinggi lain yang telah melakukan kerjasama dengan kita. Alhamdulillah hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Juli 2023, kita semua sepantasnya untuk kembali mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat menyelenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Pariaman dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Pariaman yang ke-21. Salam dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan maupun anggota dewan yang terhormat, jajaran aparatur pemerintah, Forkompinda Kota Pariaman, tokoh masyarakat dan ulama, serta seluruh elemen masyarakat Kota Pariaman yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kota Tabu ini. Karena dalam suasana aman, damai inilah kita dapat melaksanakan berbagai tahapan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Kita semua tentu menyadari perjuangan untuk mendirikan Pariaman sebagai kota otonom tidak mudah. Sebuah proses yang relatif berliku dari tahun 1999 sampai dengan 2002 oleh para aktivis yang tergabung dalam LSM Cerede, Himapar, Gema, Kosgoro, Kota Pariaman, Forum Pengusaha Perempuan Pariaman, serta didukung tokoh-tokoh masyarakat Pariaman yang peduli dan paguyuban Pariaman berkumpul di Jakarta.
semua komponen masyarakat kota harus sekarang mengisi predikat kota otonom yang diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan bekerja keras untuk membangun kota untuk mensejahterakan warga kota, sehingga PAMEO yang menyebutkan Piaman Tanaga Langang Batabuik Makonyo Rami secara bertahap berubah Pariaman Tanaga Rami Batabuik Makonyo Batambah Rami. Dalam kesempatan ini, seperti yang kita semua, kami menyampaikan undangan kepada seluruh masyarakat Kota Pariaman di ranah maupun di perantauan. Acara tablik kita adalah tanggal 19 bulan Juli dan ditutup nanti puncaknya adalah tanggal 30 Juli. Kita bersama-sama meramaikan untuk mensukseskan tablik dan mensukseskan pariwisata di Kota Pariaman ini. Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota dewan terhormat, memasuki masa akhir jabatan kami bulan Oktober yang akan datang, segenap hati, pikiran dan seluruh dedikasi kami telah kami persembahkan untuk Kota Pariaman. Namun kami menyadari, tentunya masih ada hal-hal yang perlu kita tuntaskan secara bersama-sama antara pemerintah bersama masyarakat. Namun yang pasti, berbagai prestasi baik tingkat nasional maupun regional telah banyak kita raih bersama sebagai apresiasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi atas berbagai keberhasilan pembangunan di Kota Pariaman. Semua prestasi tersebut merupakan wujud komitmen kita dalam pencapaian RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 yang tertuang dalam visi Pariaman Kota Wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya. Ada 19 program unggulan periode 2018-2023 yang telah kita laksanakan bersama. Yang pertama, melanjutkan program pendidikan gratis. Kita tetap melanjutkan pendidikan gratis SD, SMP, SMA. Walaupun SMA kewenangan provinsi, tapi pemerintah kota memberikan subsidi kepada provinsi, yaitu dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada provinsi yang jumlahnya sekitar 6 miliar dalam setahun untuk menggratiskan anak-anak yang sekolah di SMA dan SMK di Kota Pariaman. Walaupun KTP anak-anak itu adalah kabupaten, tetapi sesama orang Piaman tetap juga kita gratiskan juga. Dengan demikian, semakin banyak orang datang pergi sekolah ke Pariaman, sehingga sekarang banyak yang pindah KTP ke Kota Pariaman. Jadi sebelumnya tahun lalu penduduk kita adalah 95, di hari ini penduduk Kota Pariaman itu sudah lebih dari 100.000 orang. Sebetulnya kalau disampaikan dan diurus oleh KPU, peluang kita untuk mendapatkan dapil 40 sangat lebar, sehingga kita bisa 4 dapil dan anggota dewan kita menjadi 25. Silakan KPU dan Bawaslu berdiskusi, perlu dengan saya ikut ke KPU pusat itu. Tadi dari pendidikan ke KPU lagi ke apa jadi? Yang kedua, program pendidikan gratis. Semua warga kota digratiskan, maksud saya diasuransikan oleh pemerintah kota. Semua warga kota yang miskin diasuransikan oleh pemerintah. Ada biayanya dari pemerintah pusat, ada dari provinsi, ada dari pemerintah kota. Sehingga universal health coverage kita telah mencapai 99,6%. Jadi hampir semua warga kota ini telah terasuransi semua. Pegawai negeri, TNI, Polri telah asuransikan oleh instansi masing-masing melalui gajinya. Kemudian orang yang mampu terasuransi sendiri. Sisanya semua warga miskin telah diasuransikan oleh pemerintah. Nah, dengan bekal KTP saja, semua warga kota gratis berobatnya. Kemudian, melanjutkan bis sekolah gratis untuk mengurangi beban dari warga kota untuk kosnya untuk pendidikan. Jadi jemput pulangnya ada bis sekolah gratis. Kemudian program keagamaan maghrib mengaji subuh berakah telah didelegasikan semuanya ke desa melalui pendampingan dari penyuluh agama desa yang dibentuk oleh pemerintah kota. Kemudian kelima, melanjutkan pembangunan masjid terapung. Masjid terapung ini telah dimulai dibangun sejak pemerintahan Muklis dan Gede Sumar, kakak saya waktu periode sebelumnya. Tugas kita bersama adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya kita teruskan. Dan alhamdulillah, ya pengertian ini telah terbangun juga oleh DPRD Kota Pariaman, sehingga di tahun ini DPRD telah mengesahkan anggaran juga untuk melanjutkan pembangunan masjid terapung Kota Pariaman ini. Walaupun setelah 2 tahun kita berhenti karena keterbatasan anggaran, tapi kerja keras dan harmonisasi dari DPRD kita disetujui kembali untuk melanjutkan pembangunan masjid terapung. Tepuk tangan untuk DPRD kita. Kemudian melanjutkan pembangunan Gor Rawang
dan goal lainnya kita teruskan dimanfaatkan untuk sebesar-besar untuk kepentingan para pemuda Kota Pariaman di kegiatan olahraga. Kemudian juga pembangunan youth center kita terus melaksanakannya, kita teruskan, kita bangun. Ini adalah aset dari pemerintah Kabupaten Pariaman zaman Pak Ali Mukni, KKMO diserahkan ke pemerintah kota dan telah kita benahi walaupun dengan anggaran yang terbatas tapi telah bisa digunakan. Kemudian ini bisa digunakan untuk forum youth center Kota Pariaman. Kemudian kartu Pariaman Pintar, bantuan KPP ini diberikan senilai 960.000 untuk siswa SD, 1.200.000 untuk SMP, dan bantuan ini diberikan dalam bentuk uang dengan porsi 60% dan 40% lagi dalam bentuk peralatan kebutuhan sekolah untuk warga yang tidak mampu. Program ini telah mencapai 100%. Kemudian program satu keluarga satu sarjana. Prinsipnya awalnya adalah orang miskin karena dia tidak sekolah. Dia tidak sekolah menyebabkan dia miskin. Kemudian dia miskin karena dia cuma berputar lagi di situ. Namanya adalah lingkaran setan kemiskinan. Untuk memutus rantai kemiskinan tersebut, satu kebijakan pemerintah kita lakukan intervensi, yaitu kita sekolahkan anaknya. Dan program ini kita menyalakan anak-anak miskin di Kota Pariaman ke beberapa politeknik. Nanti anak itu sekolah, dia bekerja, memiliki skill, kan kemudian dia yang bertugas membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Saya pikir tidak ada program ini di seluruh Indonesia. Program ini cuma adanya di Kota Pariaman. Kita melakukan kerjasama. Yang pertama dengan Politeknik Pelayaran Meditiran, Politeknik Kelautan dan Perikanan yang ada di Pariaman, Politeknik Negeri Padang yang ada di Padang, kemudian Universitas Andalas, kemudian Politeknik ATI yang di Padang. Kemudian berkembang terus sampai ke sekolah ke Jawa. Kita telah mengirim kerjasama juga dengan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia, Fakultas Vokasi IPB, Fakultas Vokasi Telkom University, dan di tahun ini juga kita melakukan kerjasama telah lulus 40 orang ke Politeknik PLN, ITPLN, Institut Teknologi PLN, 40 orang. Cuman kita sedang berpikir bersama. SPP-nya juga cukup banyak dan kami sedang mengusahakan untuk mendapat diskon 70% dari ITPLN. Lulus juga 40 orang. Kemudian di tahun ini kita juga akan mengirim ke Fakultas Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita kirim juga ke Politeknik PUPR di Semarang. Artinya apa? Politeknik yang melakukan kerjasama dengan pemerintah kota, bukan Politeknik Semarang. Politeknik kelas yang memiliki kualitas yang baik, yang bisa memastikan bahwa anak yang tamat di situ bisa bekerja dan masalah kita untuk pengurangan kemiskinan bisa kita lakukan. Nah, program Saga Saja ini adalah dua intervensi yang kita lakukan. Yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dengan pencarian lapangan kerja, yang kedua meningkatkan derajat pendidikan di Kota Pariaman. Bagi kami, program Saga Saja ini kita mengeluarkan biaya dari pemerintah termasuk dari Basnas. Hasilnya tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi hasilnya adalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Pariaman akan menjadi orang nomor top 1 di seluruh Indonesia sebagai penghasil SDM yang terbaik di Indonesia ini. Kita banyak daerah-daerah lain, di berbagai negara lain, Jepang misalnya, melakukan restorasi Meiji, perubahan yang besar dalam melalui pendidikan. Kemudian dia bisa membuat perubahan untuk memperbaiki negaranya. Banyak juga bangsa daerah lain, misalnya sebelah kita Sumatera Utara, yang sebelumnya berada miskin. Mereka kelompok-kelompok perjumpaan masyarakat mengirim anak-anaknya ke luar daerah untuk sekolah, sehingga daerahnya bisa maju. Dan saya yakin, Pariaman berkat dorongan dari DPRD Kota Pariaman, pimpinan dan semua anggota DPRD, kita telah melakukan yang saya rasa dan kebijakan tepat, polisi analis yang tepat untuk menjadikan bahwa untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan derajat pendidikan, pemerintah kota perlu melakukan intervensi untuk menyembuhkan anak-anak miskin di berbagai perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia ini. Karena itu atas kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah kita lakukan bersama. Kemudian berikutnya pembangunan pusat pendidikan Al-Quran telah kita lakukan. Kemudian pengembangan pendidikan agama non formal MDTA, MDW dan MDTU telah kita lakukan. Program Pariaman Sejahtera adalah bagaimana kita berbagai program pemerintah kerjasama dengan berbagai CSR dari instansi
BUMN dan juga dari Basnas juga untuk melakukan bagaimana mengembangkan warga miskin ini bisa melakukan berbagai usaha. Kemudian pengembangan kawasan terpadu dengan UMKM telah kita lakukan. Berbagai kawasan wisata yang kita bangun, di situ harus tumbuh UMKM. Berarti Dinas Wisata mengerjakan dengan PU, kemudian Dinas Koperinda juga mengerjakan bagaimana UMKM tumbuh di situ. Nah, berbagai di sektor, yaitu sektor Parlemen Tengah, sampai ke selatan ini mulai tumbuh, kemudian di tengah juga dari Pau sampai ke Manggung juga telah tumbuh, dan satu lagi yang belum tumbuh adalah di kawasan Manggung sampai ke Padang Beriberia. Kami harapkan juga Bapak yang terhormat anggota Dewan dari utara ini bersama-sama kita bangun untuk periode berikutnya. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk melakukan ini sehingga kita bisa berhasil membangun atau mengaspal jalan dari Manggung sampai ke Padang Beriberia. Destinasi wisata akan tumbuh dan UMKM juga akan tumbuh. Ini adalah PR kita ke depan. Kemudian pengembangan dalam program unggulan kita berikutnya adalah pengembangan jalan sisi timur Pariaman, yaitu dari selatan, yaitu Punggol Ladian, terus tembus ke Padang Beriberia. Tetapi dalam kenyataannya dalam pandemi COVID, yang saya berpikir kita tidak bisa meneruskan ini karena anggaran terbatas, ternyata timbul ide bersama-sama. Saya dengan Pak Owako dan DPRD dan masyarakat, tokoh rantau pun ikut juga. Pemikiran kita adalah bagaimana semua OPD ini ketika ada perintah dari Menpan work from home, bekerja di rumah, kita rubah menjadi work from field, bekerja dari lapangan. Kalau bekerja dari rumah, bekerja dari kantor, belum tentu kita bisa menghasilkan pekerjaan. Apalagi ketika bekerja di rumah, padahal gaji tunjangan kinerja sedikit pun tidak dikurangi dan tidak dihilangkan oleh pemerintah kota. Nah, untuk efisiensi APBD yang telah kita keluarkan itu, kita buat edaran work from field, bekerja di lapangan. Semua OPD berada di lapangan, berdialog dengan masyarakat untuk apa kebutuhan masyarakat, apakah ada jalan yang perlukan, sehingga semuanya bersepakat dengan masyarakat dan DPRD dan semuanya OPD juga itu di situ, tinggal terhubunglah jalan antar kecamatan, jalan antar desa, ada menghubungkan jalan 2 desa, ada 3 desa, ada menghubungkan antar jalan kecamatan. Sehingga program unggulan kita yang pertamanya mengembangkan jalan sisi timur Kota Pariaman berubah menjadi jalan lingkar Kota Pariaman. Berarti sesuai dengan perencanaan kita yang kita lakukan adalah melakukan proyeksi yang berlebih, bertambah maksud saya, sehingga kita bisa menyelesaikan jalan lingkar Kota Pariaman ini melalui pola gotong royong dengan masyarakat. Banyak perantau yang ikut juga dalam hal ini, banyak warga kota kita yang ikut bersama-sama mengikhlaskan tanah dan pohonnya juga untuk kita bangun, dan bahkan ketika kita buka jalan dari Manggung di belakang ini sampai ke Padang Beriberia, banyak juga rumah yang kena, kandang yang kena semuanya, tetapi kebersamaan kita bisa benar-benar bersama. Insya Allah jalan-jalan yang kita buka dengan pola gotong royong ini kita usulkan kepada pemerintah pusat melalui Impres untuk melakukan pengaspalan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai proses tender jalan di Keretaji, Kampung Pak Jekwa, Jo Urang Umang Pak Owako dari Keretaji sampai ke Sulu untuk dilakukan pengaspalan. Dari berdasarkan dari Impres pusat ini, dan Impres berikutnya jalan ruas lain juga akan kita usulkan, dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat melalui fraksi-fraksi yang ada di Senayan untuk kita bagi semua ruas-ruas jalan ini, sehingga ada 24 ruas yang telah kita bangun dengan pola non-budgeter bisa dilakukan pengaspalan oleh pemerintah pusat. Ketika kita lakukan aspal oleh pemerintah daerah, saya pikir APBD kita yang sedikit tidak cukup untuk melakukan itu. Berarti kesimpulannya, harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu kita lakukan. Nah, peran dari DPRD melalui fraksi-fraksi yang ada di Senayan dan juga berbagai program sinkronisasi lainnya bisa kita lakukan, sehingga pembangunan Kota Pariaman ini bisa kita lakukan percepatan. Istilah kami dengan Pak Owako, nggak hanya 1 kali lipat, 2 kali lipat, kecepatan kita adalah 3 kali lipat untuk membangun Kota Pariaman ini. Kemudian Bapak Ibu semua, program Water City telah dimulai oleh pemerintah daerah, Talau Pauah, kemudian Sungai Batang Piaman, kemudian terus ke Bendungan Pelangkuniang, Batang Pampan, Batang Piaman, sehingga Batang Mangau terus kita lakukan. Pembiayaannya juga banyak dari pemerintah kota, desa juga ikut, CSR, BUMN juga ikut,
kemudian juga ada pemerintah pusat juga ikut, sehingga dengan pola bersama ini pengembangan Hotel Pro City di Kota Pariaman bisa cepat dilakukan. Hotel Pro City ini tujuannya adalah bagaimana jalur air atau fungsi hidrologi berfungsi dengan baik, kemudian ditambah dengan fungsi SDK untuk mendukung air sebagai tujuan atau destinasi wisata. Dua fungsi ada di situ, penanggulangan banjir dan juga keindahan air akan terwujud, sehingga destinasi wisata akan tumbuh di tempat-tempat yang ada sungai, telaga, dan laut tersebut. Kemudian kesejahteraan guru PAUD TKSD telah kita lakukan. Kemudian kesempatan kerja untuk warga miskin telah juga kita lakukan, yaitu melalui program Saga Saja bagian dari tenaga kerja. Kemudian pengiriman pelatihan juga bagian dari tenaga kerja. Kemudian program pendamping desa PDB, pendamping desa berdikari juga bagian dari kerja. Kemudian penyuluh agama desa juga membuat mereka bekerja. Kemudian membuka secara terbuka perangkat desa juga bagian dari bekerja, dan berbagai program lain. Mudah-mudahan kesempatan ini jaringan dari Saga Saja ini nantinya juga mengangkat atau memperbanyak kesempatan kerja bagi warga kita. Program revitalisasi PKK telah kita lakukan, bagaimana peran PKK tingkat kota, peran PKK desa, peran PKK kecamatan, langsung kepada masyarakat sampai ke Desa Wisma, ikut membantu pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai berbagai kemajuan dalam pembangunan Kota Pariaman ini. Kemudian yang terakhir, program revitalisasi pasar. Program unggulan kita, revitalisasi pasar adalah program yang terakhir, tetapi program ini yang paling pertama bisa kita lakukan. Jadi ketika kami dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota tahun 2018, kami langsung melakukan sinkronisasi kepada pemerintah pusat, KPU, kemudian melalui Pak Archandra Tahar, warga Maring ini. Sebenarnya Pak Archandra Tahar mau hadir untuk memberikan pidato untuk kita bersama, tapi kemarin beliau WA ke saya, hari ini beliau dipanggil oleh Pak Luhut. Kami berdoa mudah-mudahan dipanggil Pak Luhut ini ada lagi perwakilan menteri dari Kota Pariaman ini. Kita harus optimis menghidupi dan menghadapi semuanya. Mudah-mudahan Pak Chandra kembali menjadi menteri kembali, dan beliau betul-betul banyak peluang untuk bisa membantu Kota Pariaman. Nah, di tahun 2019 kita mulai membangun pasar dan diresmikan oleh Wakil Presiden tahun 2021. Semuanya anggarannya adalah semuanya dari APBN, dari Kementerian PU atau melalui direksi dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian pasar lain, pasar Los Lambung tadi kita telah lakukan revitalisasi, dan sehingga pasar-pasar Pariaman semuanya telah kita lakukan revitalisasi. Nanti kalau ada usulan dari Dewan dan juga Kepala Desa, kalau ada pasar-pasar desa, nanti juga akan kita usulkan kepada pemerintah pusat. Berarti program revitalisasi pasar ini telah mencapai 100%. Kemudian satu tambahan lagi untuk pasar ini, ketika kita banyak pasar pagi, kemudian di pasar pagi itu dari kabupaten, dari Kampung Dalam juga banyak Pak Lemudi yang dagang itu. Kemudian dari Padang Panjang, sehingga pasar pagi yang sebelumnya pedagangnya cuma 25, sekarang sudah hampir 200 orang. Kami berpikir untuk mengusulkan juga kepada pemerintah pusat untuk kita bangun pasar-pasar yang nilainya sekitar 80 miliar. Pasar ini posisinya saya jelaskan kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, telah dibuatkan pengantar oleh Menteri Perdagangan kepada Menteri PU, dan juga Menteri PU telah menyetujui. Tinggal sekarang menunggu APBN, di mana pos anggaran APBN yang bisa digunakan untuk dalam pembangunan pasar-pasar Kota Pariaman ini. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan tahun ini atau tahun depan. Mudah-mudahan dengan keberadaan pasar dan pasar induk yang mega tersebut bisa mengangkat perekonomian Kota Pariaman, bisa menunjukkan Pariaman adalah kota layak investasi. Pariaman memang menunjukkan kota layak investasi, ekonomi kreatif telah tumbuh, dibuktikan adalah ada beberapa bank yang tumbuh, Bank Mandiri, kemudian Bank BTN, kemudian Bank BCA sudah ada di Kota Pariaman, menunjukkan bahwa nilai feasibility study ekonominya, bahwa menunjukkan bahwa ekonomi Pariaman dalam posisi tumbuh. Walaupun kita kota kecil, sumber daya kita tidak banyak, tetapi ketika kita bergerak bersama-sama untuk membangun kota ini, jadikanlah Kota Pariaman ini sebagai pusat ekonomi separuh dan Sumatera Barat. Apakah itu pusat ekonomi Padang Pariaman, pusat ekonomi Tiku, pusat ekonomi Pasaman, ditunjukkan ke Kota Pariaman, sehingga perputaran uang di PDRB Kota Pariaman ini semakin hari semakin meningkat. Kemudian Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan terhormat, selama 4 tahun 9 bulan tahun terakhir ini,
Pemerintah Kota Pariaman gencar melakukan sinkronisasi ke pemerintah pusat sehingga program pusat dapat menuju di Kota Pariaman untuk kemajuan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat. Kita tentu menyadari dengan keterbatasan APBD yang kita miliki, mustahil rasanya untuk membangun infrastruktur senilai ratusan miliar yang ada di Kota Pariaman ini. Apalagi tidak dikabulkan sementara melalui dana APBN pusat. Atas semua keberhasilan tersebut, kita tentunya pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar program unggulan ini, kita juga telah berhasil, tadi telah saya jelaskan, kita membangun 24 ruas jalan kita buka sepanjang 45 km dimulai sejak tahun 2021 ini. Alhamdulillah berkat kerja keras kita bersama IPM Kota Pariaman pasca pandemi meningkat dari 76,26 menjadi 77,54 tahun 2022. Di bidang ekonomi, kita mampu bertahan dengan pandemi dengan pertumbuhan di angka 3,53 ketika pandemi COVID. Kita tidak sampai mencapai minus. Di saat yang lain tumbuh minus persen. Bahkan pada tahun 2022 kita berhasil tingkatkan menjadi 5,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,08%. Berdasarkan data PPS, tingkat kemiskinan Kota Pariaman tahun 2022 adalah sebesar 4,13%, menurun tingkat kemiskinan dari tahun 2021 sebesar 0,25% dari yang sebelumnya sebesar 4,38%. Secara umum, Kota Pariaman berada di urutan ketiga se-provinsi Sumatera Barat setelah Kota Solo, serta jauh lebih rendah dari rata-rata Sumbar sebesar 6,63%. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami berkenan perkenalkan kami, saya Genius dan Madison menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kota Pariaman. Baik di dalam maupun di rantau atas partisipasi aktif dalam membangun kota ini. Kemudian terima kasih saya kepada Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua PA. Kami bersama-sama berdiskusi bagaimana cara kota ini kita bangun bersama-sama. Kenapa? Forkompinda adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu kita secara bersama-sama untuk membangun kota dan ini telah terbangun. Saya pikir inilah momentum selama periode ini bagaimana Forkompinda bersama-sama juga ikut memikirkan bagaimana Kota Pariaman ini maju. Karena itu Pak Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua, kami sampaikan ucapan terima kasih atas yang kita lakukan selama ini. Kemudian semua pegawai Pegawai Negeri Kota Pariaman, saya juga mengucapkan terima kasih telah bersama-sama kita untuk membangun kota ini. Walaupun tiap hari siang, malam, sore, tengah malam pun dipanggil oleh saya untuk melakukan diskusi atau apa pekerjaan, tapi sabar, itulah ibadah yang sedang kita kerjakan sehingga Pariaman mencapai seperti ini. Kemudian juga kepala desa, walaupun Pak Kade dipilih langsung oleh masyarakat, tapi sama-sama kita berada dalam sistem pemerintahan daerah. Dan kami bersama-sama juga melakukan pengarahan dan juga ide di kepala desa untuk membangun kota ini. Dan kita telah melakukan, Pak Ade telah melakukan yang terbaik untuk kota ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kemudian kepada para perantau PKDP di seluruh Indonesia, kami sampaikan ucapan terima kasih dan telah ikut untuk membangun kota ini. Bahkan minggu lalu pun PKDP masih ikut menonjek bagaimana kita melakukan pembangunan dalam rangka pembebasan tanah di Tabiang Pedusunan sampai ke Cudaya. Untuk membangun rumah tersebut nilainya sampai 300 juta, tetapi PKDP berdocek dalam setengah jam nggak cukup dapat 65 juta. Ini bukti bahwa PKDP juga ikut membangun Kota Pariaman. Sampaikan ke semua PKDP di Kota Pariaman, kerahkan semua potensi, apakah dia pengusaha, apakah pejabat, apapun profesinya. Sampaikan bahwa kita semua harus berkontribusi untuk membangun Kota Pariaman ini. Apakah satu orang PKDP itu memberikan beasiswa? Apakah dua orang masing-masing DPP? Apakah 10 orang? Sehingga semua anak-anak miskin yang tidak mampu di Kota Pariaman ini kita kirim semuanya ke sekolah-sekolah terbaik, sekolah-sekolah politeknik, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika PKDP itu bersama-sama kita lakukan, Pariaman akan membuat shortcut untuk lebih cepat majunya. Terima kasih kepada semua PKDP. Marilah kita memohon kepada Allah SWT kiranya berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, serta membimbing cita-cita luhur masyarakat Kota Pariaman menuju masa depan yang lebih baik.
Dirgahayu ke-21 Kota Preman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.